Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Apa kabar hari ini? Semoga kita tetap kuat, semangat, dan terus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita mendengarkan lagu pujian berikut ini. Nan marsinondang waluku diigil Yesusi manang diria beau totong tuingoti ikon hobas mangurupi akan nagalei jala burcu makobasi songon tuhatai Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Rabu 7 Juli 2021, tertulis dalam kitab Imamat 19 ayat 13, demikianlah dikatakan. Janganlah engkau memerah sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Imamat 19 secara khusus berbicara tentang kudusnya hidup. Bagaimana kita memakai tubuh kita dalam menjalani kehidupan kita? Apakah dengan kekudusan atau malah sebaliknya? Allah memerintahkan bangsa Israel melalui Musa untuk hidup di dalam kekudusan. Imamat 19 ayat 2 berkata, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakanlah kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu, kudus." Berbicara soal kekudusan berarti kudus dalam segala aspek kehidupan. Kudus di hadapan Allah berarti kita juga hidup kudus terhadap diri sendiri. Tidak menduakan Allah di dalam kehidupan. Hanya Tuhan sajalah satu-satunya prioritas utama di dalam hidup kita. Lalu kita memprioritaskan keluarga, orang tua, dan tidak kalah penting adalah orang lain juga. Memprioritaskan Allah berarti hidup kita penuh kasih. Kasih yang sesungguhnya kepada Tuhan kita tunjukkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengasihi dengan tulus, tidak pilih bulu dan tidak memandang muka. Karena kasih yang sudah diberikan Tuhan kepada bangsa Israel, demikian jugalah kasih-Nya kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus,
Kekudusan hidup diperhadapkan dengan orang lain adalah hidup bertoleransi yang menjaga dan memperhatikan satu dengan yang lain. Menjaga hati untuk tidak saling menyakiti dan mau menang sendiri serta mencari untung sendiri. Kita tidak mengambil hak atau harta orang lain, bahkan merampasnya secara paksa. Tetapi kita harus saling berbagi dan mendahului berbuat baik seorang terhadap yang lain. Melakukannya di dalam perhatian dengan penuh kasih. Karena apa yang kita inginkan terjadi dalam diri kita, demikianlah juga orang lain terhadap dirinya. Semua orang ingin mendapatkan yang terbaik dalam hidupnya. Dan tentu untuk mendapatkannya harus dengan cara yang diinginkan Tuhan pastinya. Kalau nats kita berkata pada hari ini tidak menahan upah pekerja dengan sengaja, apalagi sampai memeras dan merampas hak mereka. Bagaimanakah sikap kita jika hak kita dirampas oleh orang lain dan orang tersebut memeras kita? Pasti kita kesal, kecewa, bahkan marah. Kita tidak bisa menerima ini di dalam diri kita. Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang mau diperas dan haknya diambil. Tuhan tidak menginginkan kita menjadi pelaku pemerasan, apalagi merampas hak orang lain. Walau tanpa kita sadari, mungkin kita pernah melakukannya. Bagaimana bisa? Marilah kita merenungkan hidup kita setiap waktu. Apa yang sudah kita perbuat terhadap orang lain? Terkadang kita tidak peduli, terkadang kita tidak memikirkan orang lain. Kita hanya memprioritaskan diri kita, keegoan kita, menganggap kita lebih memerlukan, menganggap kita lebih penting dari orang lain. Kita merasa kurang cukup, kurang puas dengan apa yang kita miliki, sehingga kita menginginkan seperti apa yang dimiliki orang lain, bahkan menginginkan apa yang sudah menjadi milik orang lain. Bersyukurlah atas apa yang kita miliki. Jangan serakah atau tamak terhadap sesuatu yang tidak menjadi bagian kita. Bersyukurlah dengan apa yang Tuhan berikan di dalam hidupmu. Pakailah itu dengan baik. Dan tetaplah menjadi berkat bagi orang lain. Tidak menunggu banyak, tidak menunggu besar, tidak menunggu hebat. Tetapi mulai dari sekarang, saat kita apa adanya, kita boleh dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Di masa-masa pandemi ini, di masa-masa sulit sekarang ini, begitu banyak orang yang membutuhkan kita, begitu banyak orang yang mengharapkan pertolongan kita. Jangan pernah menutup diri, jangan pernah mengambil hak orang lain yang ada pada dirimu. Karena apa yang sudah diberikan Tuhan pada dirimu adalah juga menjadi hak orang-orang yang membutuhkan. Adalah juga menjadi hak orang-orang yang susah, orang yang miskin. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, bukalah hatimu untuk menolong orang lain. Bukan malah sebaliknya, mengambil hak orang lain, merampas harta orang lain. Tetapi bukalah dompetmu, bukalah rumahmu, bukalah hatimu untuk menolong orang lain. Karena apa yang kau miliki hari ini, itu adalah anugerah Tuhan, itu adalah karunia Tuhan yang harusnya menjadi sukacita bagi hidupmu. Jagalah dirimu dengan hal-hal yang baik. Lakukanlah kebaikan setiap saat dan setiap waktu. Karena dengan menjaga diri dengan baik, demikianlah kita menjaga kekudusan hidup kita seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Jagalah kekudusan dirimu dan memakainya dengan baik dalam segala hal, karena demikianlah Tuhan menginginkannya. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang mengingatkan kami akan diri kami yang sudah menerima karunia daripada Tuhan. Ajar kami untuk terus bersyukur
dan bisa memakai berkat-Mu dengan baik. Dan melalui firman-Mu hari ini kami diajar untuk berbagi, untuk memberi, untuk menolong orang lain. Bukan malah sebaliknya, mengambil hak orang lain, memeras dan merampas harta orang lain, dan menginginkan hal-hal yang tidak menjadi bagian kami. Ajar kami untuk terus bersyukur Tuhan di dalam hidup ini, sehingga kami boleh menikmati hidup ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang Kau berikan kepada kami. Kuatkan dan mampukan kami untuk melewati hari-hari kami dengan penuh semangat dan pengharapan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, ajar kami untuk terus bersyukur atas hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, rancangan-Mu adalah yang terbaik. Sekalipun rasa sakit, rasa kecewa, rasa sedih, silih berganti datang di dalam hidup kami. Tuhan, kami tidak mau jatuh, kami tidak mau kalah di dalam pergumulan itu, di dalam kesusahan-kesusahan itu. Tolonglah kami, menangkanlah kami untuk melewati rasa sakit, untuk melewati rasa takut, untuk melewati kepedihan ini. Biarlah kekuatan dan penghiburan yang daripada Tuhan menjadi semangat bagi kami untuk melanjutkan kehidupan kami. Berikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang terus berharap kepulihan di dalam sakit penyakitnya. Biarlah Tuhan berikan kesembuhan. Secara khusus bagi saudara-saudara kami yang sekarang terpapar oleh COVID-19, yang terbaring di rumah sakit, di rumah, yang sedang menjalani proses kesembuhan, pemulihan, dan isolasi mandiri. Tuhan, kasihanilah mereka, sembuhkanlah mereka, berkatilah obat yang mereka makan, segala makanan biarlah Engkau berkati, agar itu menjadi kekuatan dan kesembuhan. Berkati para medis yang bekerja keras untuk menolong para pasien ini. Biarlah mereka pun Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Jauhkan segala virus, jauhkan segala yang tidak mereka inginkan. Biarlah mereka boleh kuat melakukan tugasnya sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.